Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum memulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong ketua pimpin doanya. Baik, terima kasih ketua. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan semuanya. Ya, ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan selalu semangat untuk belajar ya. Baik, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semuanya ya. Baik. Baiklah, kembali lagi dengan Ibu Rofiana pada hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah materi tentang teks artikel. Siapa yang di sini tahu apa itu teks artikel? Ayo, siapa yang tahu? Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat memahami pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks artikel yang dibaca dengan baik dan benar. Yang kedua itu siswa dapat menemukan informasi dalam sebuah artikel yang dibaca secara individu dengan baik dan benar. Yang ketiga itu siswa dapat mengevaluasi fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca secara kelompok dengan baik dan benar. Baik, di sini siapa yang sudah tahu teks artikel itu apa? Belum ya? Jika belum, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Baiklah, di belakang Ibu terdapat sebuah media pembelajaran yang Ibu buat sendiri yang bernama yaitu Buka Kejutan. Kita buka kejutan yang pertama ya. Kejutan pertama itu yaitu pengertian teks artikel. Baiklah, Ibu akan jelaskan pengertian dari teks artikel. Teks artikel adalah karangan faktual yang ditulis secara ringkas, jelas, logis, dan lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, portal internet, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke ciri-ciri artikel. Di sini juga terdapat buka kejutan yang kedua yaitu ciri-ciri artikel. Bisa dilihat di sini ya, anak-anak Ibu. Baiklah, Ibu akan jelaskan ciri-ciri teks artikel ada 7. Yang pertama itu ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang kedua itu mengandung gagasan aktual. Yang ketiga mengandung unsur pengetahuan. Yang keempat bukan merupakan hasil plagiasi. Yang kelima mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Yang keenam topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Yang ketujuh menampilkan identitas atau nama penulis. Selanjutnya jenis-jenis artikel. Di sini juga terdapat sebuah buka kejutan yang yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis artikel. Bisa dilihat jenis-jenis artikel. Yang pertama itu berdasarkan isi ada 4. Yang pertama yaitu artikel praktis. Ibu akan jelaskan artikel praktis lebih bersifat petunjuk praktis tentang cara melakukan sesuatu, misalnya cara install komputer, cara merawat ikan arwana, dan sebagainya. Artikel praktis lebih menekankan aspek ketelitian dan keterampilan daripada aspek pengamatan dan pengembangan pengetahuan. Artikel praktis biasanya ditulis menggunakan pola kronologis. Pesan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan pekerjaan. Yang kedua yaitu ada artikel ringan. Artikel ringan ini lazim ditemukan pada rubrik anak-anak, remaja, wanita, dan keluarga. Artikel jenis ini banyak mengangkat bahasan yang ringan dengan penyajian yang ringan pula. Topik seperti kiat sukses belajar di perguruan tinggi, 7 ciri wanita setia, dan sebagainya. Termasuk ke dalam artikel ringan. Artikel ringan dikemas dengan gaya paduan informasi dan hiburan atau infotainment.
Selanjutnya yaitu artikel halaman opini. Artikel opini lazim ditemukan pada halaman opini, bersama opini yang lain yakni tajuk rencana, kolom, pojok, karikatur, dan surat pembaca. Artikel opini mengupas suatu masalah secara serius dan tuntas melalui pendekatan analisis akademis. Yang selanjutnya itu artikel deskriptif. Artikel deskriptif ini termasuk bagian B, yaitu bisa dilihat di sini berdasarkan sudut pandang penulis ada 4, yaitu artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, dan artikel preskriptif. Baik, Ibu akan jelaskan. Artikel deskriptif, tulisan yang isinya menggambarkan secara detail ataupun garis besar tentang suatu masalah, sehingga pembaca mengetahui secara utuh masalah yang dikemukakan. Selanjutnya yaitu artikel eksplanatif, isinya menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah, sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Selanjutnya yaitu artikel prediktif, adalah berisi ramalan atau dugaan apa yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan. Yaitu yang selanjutnya artikel preskriptif. Isinya mengandung ajakan, imbauan atau perintah bagi pembaca agar melakukan sesuatu. Kata-kata harus, seharusnya, hendaknya, sebagainya mendominasikan tulisan jenis ini. Baik, kita masuk paham ya anak-anak Ibu? Baik, kita masuk materi yang keempat, itu menemukan informasi fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Di sini bisa dilihat buka kejutan yang Ibu buat. Bisa dilihat di sini menemukan informasi fakta maupun opini dalam artikel. Baik, Ibu akan jelaskan. Fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, fakta adalah pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan itu berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Baik, selanjutnya tulisan opini. Tulisan opini menuntut perhatian pada hubungan logis. Hal ini menunjukkan bahwa susunan tulisan seperti itu sedikit lebih rumit daripada bentuk-bentuk lain yang diperbincangkan. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Sebelum menyusun artikel opini sesuai fakta, kalian perlu ketahui dulu bahwa fakta dan opini saling menunjang dan berkaitan. Antara keduanya harus terpadu, baik terpadu isinya maupun terpadu bentuknya. Baik, bisa dilihat dalam buka kejutan yang Ibu buat, yaitu kepaduan isi. Baik, Ibu jelaskan. Kepaduan isi atau koheren adalah kekompakan suatu paragraf yang dinyatakan oleh kesatuan kalimat-kalimatnya dalam mendukung satu gagasan pokok. Kepaduan isi ditandai pula oleh hubungan kalimat yang satu dengan yang lainnya, yang berdasarkan penalaran atau kelogisan. Perhatikan contoh yang Ibu buat di buka kejutan, yaitu di sini ada Pak Ahmad mengidap kanker paru-paru. Oleh sebab itu, ia banyak merokok. Ibu jelaskan. Contoh kalimat itu menyatakan hubungan akibat, sebab akibat, namun hubungan tersebut tidak logis. Ketidaklogisan tersebut terletak pada penggunaan konjungsi oleh sebab itu, yang berarti kanker merupakan penyebab seseorang banyak merokok. Padahal justru sebaliknya,
banyak merokok dapat menyebabkan kanker. Baik, yang kedua, kepaduan bentuk. Bisa dilihat di sini. Kepaduan bentuk. Ibu jelaskan. Kepaduan bentuk yaitu ada beberapa paragraf yang ibu buat itu bingung. Begitulah yang bisa terjadi pada tamatan SMA. Mau kemana mereka setelah itu? Kuliah atau kerja? Sementara itu ancaman menganggur begitu menakutkan. Menganggur memang tidak enak. Bengong, tidak ada yang bisa dikerjakan dan menghasilkan sesuatu. Baik, ibu jelaskan. Di sini paragraf tersebut memiliki keeratan atau hubungan antar kalimat-kalimat, ya, karena diikat oleh kehadiran kata-kata tertentu. Ada beberapa bentuk kata yang menyebabkan paragraf tersebut memiliki keeratan hubungan. Yang pertama, di sini ibu juga ada buat dibuka kejutan ibu. Media pembelajaran ibu buat itu ada pengulangan kata. Dia ada 4 ya. Baik, ibu jelaskan. Yang pertama itu pengulangan kata, yakni begitu, menganggur, dan kerja. Yang kedua, penggunaan kata tunjuk, yakni itu dan begitu. Yang ketiga, penggunaan kata ganti, yakni mereka. Yang keempat, penggunaan kata penghubung, yakni sementara itu. Selain itu, ada konjungsi lainnya yang dapat menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Yang pertama, yaitu penggunaan konjungsi. Misalnya, di sini ibu ada juga buat di buka kejutan ibu, ya. Di sini, ibu jelaskan, misalnya. Biarpun begitu, atau namun untuk menyatakan hubungan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Yang kedua, sesudah itu atau kemudian untuk menyatakan hubungan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Yang ketiga, selain itu untuk menyatakan hal lain di luar yang telah dinyatakan sebelumnya. Yang keempat, sesungguhnya untuk menyatakan kebalikan dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Baik, selanjutnya yang kedua, pengulangan kata atau frasa. Ada ibu buat di sini, dibuka kejutan ibu, pengulangan frasa. Ibu jelaskan. Yang pertama itu anak-anak biasanya mudah terkena ETS. Hal ini terjadi karena pada anak-anak saluran pernapasan mereka lebih kecil dan bernapas lebih cepat daripada orang dewasa. Yang B, minyak bumi adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Artinya, minyak bumi yang telah dipakai tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga, yaitu penjelasan ibu yang terakhir ini ya. Ada di buka kejutan ibu. Ibu jelaskan. Pemakaian kata ganti atau kata yang sama maknanya. Yang pertama itu putri penyair kenamaan itu sudah tumbuh dewasa. Gadis itu sekarang duduk di SMA. Yang kedua, pagi-pagi Bu Santi telah berada di sekolah. Bu guru muda itu memang patut untuk dijadikan contoh para siswanya. Baik, hanya itu yang dapat Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Jika sudah paham, kita bisa menyimpulkan bersama-sama bagaimana kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang teks artikel? Jika tidak ada, Ibu minta kalian simpulkan di rumah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita kumpulkan
di depan kelas dan Ibu minta setiap orang nanti membacakan kesimpulannya masing-masing di depan kelas. Baiklah, anak-anak, jika tidak ada pertanyaan dan kalian sudah paham, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong Ketua pimpin doanya. Baik, terima kasih kepada Ketua yang sudah bersedia memimpin doa untuk kita supaya ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa membuat kita menjadi orang yang sukses di masa akan datang. Baiklah, terima kasih semuanya. Pembelajaran kita hari ini selesai. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.